Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anandaku semua? Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang pluralitas bagian kedua, yang mana pada sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu pluralitas. Seperti yang Ananda pahami ya, pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan dan juga bisa disebut dengan multicultural atau banyak budaya. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas pluralitas bagian kedua. Kita langsung saja. Sama saja dengan video sebelumnya, KD-nya tetap 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memaparkan beberapa contoh perbedaan agama, budaya, suku, bangsa, dan pekerjaan yang dapat bersumber dari media atau kehidupan sekitar. Di sini, Ibu lanjutkan. Pada video Ibu sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang agama Islam ya Ananda. Kali ini Ibu akan membahas tentang Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad 16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Nah, makanya jangan heran jika wilayah yang Ibu tadi sebutkan, yaitu Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa, ini banyak orang Indonesia yang beragama Kristen Protestan. Kita lanjutkan. Agama Kristen Katolik ya Ananda, yaitu ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara pada abad ke-8. Namun pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, Kristen Katolik ini tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Lalu kita lanjutkan agama Hindu. Nah, sebenarnya agama Hindu adalah agama yang pertama kali datang ke Indonesia. Diperkirakan termasuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat ya, kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Nah, ini ada di pelajaran kelas 7 ya, Nak. Kalian tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya ada Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu ini kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga memengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Nah, kita lanjutkan seperti ini. Tempat ibadah agama-agama yang diakui di Indonesia. Kalau kita lihat tempat ibadah agama Kristen Protestan ya, seperti ini gambarnya gereja Protestan. Lalu ada tempat ibadah agama Katolik, seperti ini. Lalu ada tempat ibadah agama Buddha, wihara. Agama Buddha. Nah, agama Buddha diperkirakan berkembang terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Nah, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, sehingga jadi zaman dahulu Kerajaan Sriwijaya ini merupakan pusat studi. Jadi negara-negara Thailand, Kamboja, Vietnam ini mencari ilmunya di Indonesia, khususnya di Kerajaan Sriwijaya. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya.
Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Ini untuk perkembangan agama Buddha. Lalu kita lanjut agama Konghucu. Agama Konghucu hadir di Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya ya. Nah, kalian dapat menemukan kelenteng yang biasanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya kelenteng Ban Hingkyong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Wow, sudah tahun abad ke-18. Sedangkan kelenteng Bun Tiang Su di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Lalu kita lanjut kepercayaan lainnya, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang di Indonesia, telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang dari sejak masa praaksara. Yang pernah Ibu jelaskan ya, Nak ya, yaitu tentang animisme dan dinamisme. Itu mereka percaya terhadap roh-roh masih bergentayangan dan adanya kekuatan magis di suatu benda. Itu agama yang dipercaya pada zaman praaksara ya. Nah, seperti ini tempat ibadah agama Hindu di pura, lalu tempat ibadah agama Konghucu seperti ini, dan tempat ibadah aliran kepercayaan seperti ini. Kalau kita lihat ya, namanya persembahan-persembahan. Ini biasa ada di daerah Jawa. Nah, kadang mereka bertapa di gunung, seperti itu ya, Nak. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi perbedaan agama. Jadi pluralitas itu identik dengan perbedaan agama. Lalu yang kedua perbedaan budaya. Nah, sekarang kita lanjutkan perbedaan budaya. Perbedaan budaya menurut E.B. Taylor, budaya itu adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Nah, seperti kebiasaan ya, kebiasaan. Gimana sih budayanya orang Indonesia? Orang Indonesia ini ya budayanya sering ngaret mungkin ya, tidak disiplin. Baik ya, yang menurut Lintan, budaya itu merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Nah, dari pengertian di atas kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa budaya itu adalah wujud yang amat luas. Nah, bisa wujud budaya, gagasan, tindakan, dan karya. Nah, di sini kita lihat gagasan. Gagasan itu adalah ide ya, pemikiran yang terdapat dalam karya-karya tulis. Kemudian setelah kita memiliki ide, gagasan, lalu kita tindakan nih. Tindakannya kita bisa melihat bisa didokumentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita dapat ide, lalu kita dapat tindakannya, yang kita dapat artefaknya. Nah, seperti kalau misalkan kita mau lihat Tarakan nih, Tarakan ini identik dengan tambak. Maka kalau Ananda lewat di daerah setelah STB, melewati STB mau menuju ke Kampung 6, Kampung 4, itu di sana ada dibuatlah patungnya udang dan bandeng. Nah, itu adalah karyanya, artefaknya ya. Bisa dipahami ya, Nak. Lalu kita lihat lagi penyebab perbedaan budaya di Indonesia. Ada perbedaan lokasi. Nah, sudah jelas ya bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, bahkan ribuan pulau yang membentang ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, sehingga setiap lokasi atau wilayah itu berbeda-beda
mereka punya kerajinan misalkan ya, atau istilahnya makanan lah, kulinernya itu pasti berbeda. Soto aja di Indonesia itu banyak sekali. Ada soto Betawi, ada soto Banjar, ada soto Lamongan dari Jawa, ada coto Makassar dari Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan penyebab perbedaan budaya di Indonesia. Yang kedua adalah penyebab agama, perbedaan agama atau keyakinan. Nah, sudah tadi ya, dimana ada agama Buddha, agama Hindu, agama Islam, agama Kristen Protestan. Nah, ini sehingga kita ini memiliki perbedaan kebudayaan. Relief pada dinding-dinding candi itu menyebabkan terjadinya perbedaan budaya. Seperti yang kalau Ananda pergi jalan-jalan nanti itu di daerah Jawa itu di Yogyakarta dan di daerah di sana ada candi Prambanan, ada candi Borobudur ya. Pusat-pusat kebudayaan itu bisa dilihat ada di Riau, di Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan ya. Itu tempat-tempat pusat-pusat kebudayaan. Lalu pusat-pusat kebudayaan Hindu-Buddha bisa Anda temukan di Pulau Jawa, di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Mojokerto. Nah, pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relief patung bergeser menjadi seni ukir, kaligrafi, dan bangunan masjid. Hal ini kembali menunjukkan bahwa perbedaan agama atau keyakinan akan menghasilkan perbedaan budaya pula. Yang berikutnya adalah perbedaan suku bangsa. Seperti kita ketahui bahwa suku bangsa di Indonesia dibagi dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Masya Allah ya. Jadi Jawa ini mencapai 41% dibandingkan suku-suku yang lainnya. Kenapa? Karena mereka berpusat tempat tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu yang berikutnya, banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, suku Madura, secara berurutan ini adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Nah, kemudian kita lanjutkan mengapa terjadi perbedaan suku bangsa Indonesia. Yaitu kita tidak bisa memilih ya, kita tidak bisa memilih terlahir sebagai suku Batak, Dayak atau Jawa. Nah, karena Allah sudah yang menentukan. Lalu secara ilmiah perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang kita. Perbedaan suku bangsa Indonesia tidak lepas dari faktor sejarah kita. Ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat ya, contoh-contoh suku bangsa Aceh saja ini memiliki suku bangsa Aceh, Gayo, Tamiang, Ulu Sangkil, Aneok Jami, dan lain-lain. Sumatera Barat ada Batak, Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, ada Nias, Batak Belitung, Bangka Belitung, Jawa Barat ya. Ini bisa Anda lihat. Kemudian kita lihat Kalimantan Tengah ada Lawang, Sasak Sumbawa, Nusa Tenggara Barat itu ada Sasak, Sumbawa, Bima. Nusa Tenggara Timur ada Timor Rote. Nah, Sulawesi Tengah ada Kali, ada Kuali, Panuma. Lalu Sulawesi Tenggara ada Wolia, Laki, Muna. Sulawesi Selatan ada Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, dan Bone. Bali, Maluku ada Ambon, Alifuru, Togite, dan Faro. Itu tadi ya nak, Ananda bisa pelajari lagi, lihat di bukunya. Nah, terus kita lihat perbedaan pekerjaan. Nah, jadi ternyata bukan hanya perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya. Ternyata pluralitas itu juga bisa terletak dari perbedaan pekerjaan. Kalau pekerjaan sektor formal, ini bisa dilihat dari pekerjaan perusahaan ya, swasta, perusahaan bank, karyawan bank, pegawai pemerintah, guru, itu namanya formal. Pekerjaannya formal. Dan mereka ini strukturnya formal, jadi dia terstruktur atau sudah tertata ya nak ya. Nah, lalu kita lihat pekerjaan sektor non formal itu bisa dilihat dari seperti daerah wisata ya, pariwisata. Kalau Anda pengen berlibur, pergi ke Derawan atau pergi ke Bali, itu bisa pekerjaannya situ bisa guide ya, kemudian berjualan atau menghasilkan kreasi-kreasi aksesoris dari pantai misalkan seperti itu. Lalu semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan bernilai untuk orang lain. Mau guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat sama-sama pekerjaan yang mulia. Jadi tidak ada yang rendah atau tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Karena sejatinya semua profesi saling membutuhkan. Misalkan nih, ibu adalah seorang guru.
Ibu juga butuh seorang dokter, ibu butuh yang namanya perawat, ibu butuh yang namanya pedagang. Karena apa? Ibu tidak mampu menghasilkan kebutuhan ibu sendiri. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter, tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan. Gitu ya, Nak ya. Seperti itu adalah rantai kehidupan manusia. Lalu apa sih peran dan fungsi keragaman budaya? Yang pertama, nah di sini keragaman budaya telah memberikan manfaat besar bagi bangsa kita, misalkan dalam bahasa, ya. Bahasa daerah ini dapat memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia. Misalnya kosakata dalam bahasa Indonesia menjadi lebih kaya dari kosakata bahasa Malaysia yang merupakan asal muasalnya. Seperti kita nih, kita misalkan kata ada, bahasa Indonesia-nya ada, dalam bahasa Jawanya enek. Misalkan bahasa Bugisnya apa ya? Ibu sudah ini apa? Macam-macam ya, Nak ya. Misalkan jangan, ojo, aja. Kalau bahasa Jawanya ojo itu jangan, bahasa Bugisnya aja. Aja itu artinya bahasa Bugisnya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak lah bagaimana dengan bahasa-bahasa lainnya ya, Nak ya. Nah, kalian mungkin bisa pelajari. Bahasa dominan di Malaysia adalah bahasa Melayu yang kemudian diperkaya dengan menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Tionghoa. Nah, apa sih perannya? Yang pertama adalah sebagai daya tarik bangsa asing. Jelas ya, Nak ya. Ketika kita memiliki keragaman budaya, misalkan beda budaya Kalimantan, beda budaya di Jawa Bali, di Jawa, di Bali, di Nusa Tenggara. Nah, itu akan menarik bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Dia melihat banyaknya candi-candi di Indonesia, banyak peninggalan sejarah, dia bisa melihat pantai atau budaya-budaya yang lain ya, Nak ya. Lalu yang berikutnya, nah ini seperti ini, banyak nih wisatawan asing ini lagi menonton pagelaran seni yang ada di daerah Jawa nih. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Nah, dengan adanya kebudayaan ini, kebudayaan nasional bisa berkembang. Ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi bisa berkembang di luar negeri. Seperti itu. Nah, ini lihat ini ya, mereka sangat antusias nih melihat pagelaran seni yang ada di daerah Bali nih. Kita tanamnya sikap toleransi nih. Kalau Anda lihat nih, dari berbagai macam baju adat ya. Kalau Anda lihat nih, ada Madura, ada Batak, ada Jawa, ada Bali, ada baju Bodo, ada Dayak. Nah, dan dari sinilah tertanamnya sikap toleransi. Jadi ketika kita berpapasan dengan budaya suku-suku yang lain, kita paham bahwa ini adalah bagian dari Indonesia. Nah, kita kenal cinta Indonesia seperti lagunya ya. Background lagunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lalu saling melengkapi hasil budaya. Jadi kita lihat nih, bisa di mix ya. Kalau misalkan ada ulang tahun televisi itu, mereka kadang melengkapi nih dari mana-mana ya. Dari mereka melakukan pagelaran seni budaya. Mereka mengambil dari seni orang dari Bali, dari Papua, dari Sumatera seperti itu. Dan mendorong inovasi kebudayaan. Kalau kita lihat nih, zaman dahulu pura ini dijadikan masjid karena pada waktu itu ini adalah hasil akulturasi ya, Nak ya. Jadi pada waktu itu pura orang Hindu, kemudian karena masuknya Islam lalu dibangunlah kubah masjid di tengah-tengah pura seperti ini, dijadikan sebuah masjid. Nah, puranya ini berubah menjadi masjid. Nah, Masjid Kudus di Demak ya seperti ini. Ini hampir persis seperti yang ada di Bali nih. Seperti ini ya, Nak ya. Ini namanya Balai Kulkul Tanam Ayun di Bali. Nih, yang sebelah kanan gambar. Ini adalah Balai Kulkul Taman Ayun Bali. Sedangkan ini adalah Masjid Kudus di Demak ya. Nah, Masjid Kudus.